Saya akan menceritakan beberapa pengalaman horor saya yang lumayan bikin merinding sejak masih kecil hingga sekarang. Karena ceritanya random, beberapa peristiwa yang saya alami ini tak saling berkaitan. Namun ada juga yang berkesinambungan dan terjadi terus-menerus, bahkan hingga sekarang. Beberapa di antaranya cukup mengerikan dan traumatis hingga terus terngiang-ngiang sampai sekarang. Juga sering terbawa mimpi. Kisah pertama. Saat masih balita, saya sering main ke rumah nenek yang saat itu lokasinya cukup terpencil di pelosok Cirebon. Di kanan kiri cuma ada hutan, kebun lebat, sawah, dan rumpun bambu. Jarang ada rumah. Rumah nenek ini tergolong jadul atau kuno, dan banyak perabotan antik seperti tungku bata, dipan bambu, dan lain-lain. Suatu ketika saat sedang main petak umpet bareng sepupu, saya iseng mengintip ke salah satu kamar, dan saya terkejut melihat lukisan seorang wanita cantik di dinding, di belakang ranjang berkelambu. Lukisan itu sangat besar, sekitar 150 kali 200 cm, dan wajah wanita di lukisan itu sangat-sangat cantik. Saya sampai terpukau melihatnya, seolah sedang menatap bidadari. Ini cukup aneh, karena saat itu saya masih 3 tahun, yang tentunya belum mengerti pesona lawan jenis. Bahkan sekarang di umur saya yang 30 ini, jarang sekali saya melihat wanita yang kecantikannya bikin terpesona. Anehnya ketika saya masuk kamar itu lagi, lukisan tersebut sudah tak ada. Padahal saya ingat betul letaknya di mana. Bahkan nenek, paman, dan bibi yang tinggal di situ pun tak tahu menahu tentang lukisan itu. Mereka tak pernah punya atau mengoleksi lukisan. Saya pun langsung terdiam. Lantas, tadi itu apa? Wajah siapa yang ada di sana? Sampai sekarang hal ini masih jadi misteri. Entah itu beneran lukisan, foto jadul, kalender yang terselip, atau beneran makhluk gaib, saya nggak tahu. Yang jelas wajah cantik itu kadang masih terngiang sampai sekarang. Lalu ada satu lagi kejadian serupa. Namun kali ini terjadi di rumah saya. Tahun 1996, saat itu saya sedang main di lantai 2 yang tak berpenghuni. Saya melihat foto wanita cantik terselip di salah satu jendela ruangan. Dan lagi-lagi, wajah itu membuat saya terpesona. Siang harinya saat saya cari lagi, foto itu sudah tidak ada. Entahlah, mungkin bangsa mereka juga doyan selfie. Saya sempat parno terkait hal ini gara-gara sinetron horor yang tak sengaja saya tonton. Saat saya terbangun suatu malam dan TV masih menyala, ada salah satu adegan di mana lukisan wanita di sinetron itu tiba-tiba bergerak. Matanya bisa melirik dan tatapannya itu pas banget ke arah kamera. Mungkin itu jumpscare pertama saya. Alhasil saya langsung histeris dan membangunkan orang tua saya. Tenang, nanti juga setannya kalah sama Pak Kiai. Begitu kata ayah sambil menenangkan. Kisah kedua. Kisah horor berikutnya dialami oleh kakak-kakak saya saat mereka masih kecil. Tahun 1980-an, rumah saya masih berupa gubuk kecil berdinding bilik bambu, dikelilingi hutan lebat dan perkebunan, jauh dari perkampungan. Dulu ayah saya benar-benar babat alas dan membangun rumah dari nol. Jadi mungkin para makhluk gaib penghuni hutan Cirebon banyak yang terusir dari habitatnya, sehingga sering menampakkan diri. Suatu malam, kakak-kakak saya sedang duduk sambil uncang-uncang kaki di atas dipan bambu, mengantri dicuci kakinya oleh ibu. Kebiasaan rutin menjelang tidur. Tiba-tiba terlihat sosok bayangan kuda besar beserta penunggangnya di bilik bambu. Kakak dan ibu langsung terdiam, memperbanyak zikir saat bayangan itu membesar, diiringi bunyi kaki kuda yang mondar-mandir mengelilingi rumah. Anehnya, saat ayah memeriksa keluar, tak tampak sosok apapun, hanya ada kegelapan. Bahkan jejak kakinya pun tak ada. Padahal saat itu tanah becek karena musim penghujan. Besoknya makhluk itu muncul lagi. Tapi hanya suaranya saja, diiringi bunyi kerincingan seperti kereta kencana bangsawan zaman dulu. Entahlah, mungkin itu jin korin atau jelmaan leluhur yang ingin menengok. Pernah juga ada sosok yang menyerupai kerabat atau kenalan. Dia diam saja saat disapa dan tiba-tiba menghilang saat dicari. Padahal yang bersangkutan sedang ada di tempat lain. Lalu ada kakek berjubah hitam yang muncul siang bolong di dekat pemakaman warga. Sosok itu membawa cangkul dan jalannya lambat. Warga yang berpapasan dengannya ketakutan karena dia diam saja saat disapa.
Entah ada kaitan atau tidak, kakek ini muncul saat di kampung saya banyak orang meninggal. Saat itu hampir tiap hari speaker masjid mengumumkan kabar kematian seseorang. Kisah ketiga. Sejak awal berdirinya rumah saya mengalami beberapa kali renovasi. Saat saya lahir, rumah saya sudah berdinding tembok, terdiri dari 2 lantai dan terbilang sangat luas, mirip seperti gedung sekolah di kota-kota besar. Bayangkan, rumah seluas itu hanya ditempati oleh 8 orang, yaitu ayah, ibu, saya, dan 5 kakak saya. Itu pun kami sering tidur bersama di ruang TV, sehingga banyak ruang kosong yang tak terpakai. Siang hari dan sore bagda maghrib, bangunan sayap kiri dialih fungsikan sebagai pesantren, sedangkan malamnya dibiarkan kosong karena tak ada santri yang menginap. Menurut cerita ayah, rumah kami dilindungi sosok harimau gaib bernama Simandung. Konon makhluk itu sudah menjaga keluarga kami turun-temurun sejak ratusan tahun lalu. Pernah suatu malam, rumah kami hampir kemalingan. Tetangga sebelah bahkan kehilangan TV, uang, dan perhiasan di lemari. Tapi untungnya rumah kami tak kebobolan sama sekali. Padahal saat diperiksa, di teras depan tampak jejak-jejak sepatu yang mengindikasikan kehadiran para maling itu di rumah. Mereka kelihatannya mondar-mandir dan berjinjit di jendela ruang tamu. Dan bodohnya mereka juga sempat mencoba membobol jendela madrasah yang kosong. Tapi tampaknya para pencuri itu keburu lari, karena ditemukan juga jejak yang mirip tapak kucing, tapi ukurannya sangat besar melebihi tapak anjing. Oh iya, di ujung timur rumah terdapat kamar yang tak berani saya masuki, karena selalu gelap dan tak ada lampunya. Di kamar itulah ayah menaruh tongkat bambunya, juga kitab kuning, buku-buku tua, dan perabot lain yang saya takuti, terutama jas hitam yang bagi saya seolah hidup. Pernah suatu pagi sekitar pukul 4 saya bangun dan hendak menemui ibu yang sedang memasak di dapur. Saat melewati pintu ruang tengah, terdengar suara samar di balik gorden. Padahal di situ tak ada siapa-siapa. Sepertinya suara tadi berasal dari gorden itu sendiri, yang motifnya entah kenapa mirip wajah kakek. Kami tak tahu pasti seperti apa sosok makhluk yang menjaga rumah kami. Yang jelas kami tak pernah memberi sesajen, minta perlindungan, atau membuat perjanjian dalam bentuk apapun dengan makhluk gaib. Kami tahu aturannya adalah agama, pun tahu resikonya. Kisah keempat. Tahun 2010 ketika kakek saya meninggal, di malam sebelum kejadian, kakak perempuan saya yang kamarnya paling belakang mendengar suara aneh dari arah kebun. Suara itu terdengar jelas, persis suara kakek, seolah memanggil-manggil kakak saya. Suara saraknya juga sama persis. Hal serupa juga terjadi bertahun-tahun sebelumnya, saat salah seorang nenek saya meninggal. Malam hari dari ruang madrasah yang kosong, terdengar bunyi asbak yang berkelontangan seolah ditendang dan dipermainkan sesuatu. Padahal ruangan itu dikunci dan tak ada siapapun di sana. Di lain waktu, paman saya juga pernah mendengar suara orang memanggil saat ia sedang mandi. Dan keesokan harinya ada kabar bahwa salah seorang temannya meninggal. Kisah kelima. Saat SD, saya pernah ikut dalam wisata ke Curug Gelong di kampung kami bersama teman sekelas dan para guru. Perjalanan ditempuh jalan kaki lewat kebun warga cukup menyenangkan bagi anak-anak kampung saat itu. Dan saya lihat seorang teman ada yang iseng mencabut tanaman kacang dan menjadikannya cemilan. Setiba di curug, teman-teman langsung asyik berenang. Bahkan ada yang naik ke atas air terjun dan menceburkan dirinya. Sementara saya yang tak bisa berenang, lebih memilih menyusuri sungai, menangkap kepiting, lalu mengumpulkannya di kantong plastik besar. Karena kasihan, teman sekaligus tetangga saya yang bernama Dimas mengajak saya ikut berenang. Awalnya saya takut karena tak bisa berenang, tapi Dimas terus meyakinkan saya dan akhirnya saya iakan. Saat sedang berenang di tepian curug, entah kenapa pikiran saya tiba-tiba blank, kosong seolah tertidur. Atau mungkin juga ada yang mengambil alih fisik saya. Saya tak sadar apa yang terjadi. Tiba-tiba saja saya sudah ada di bagian tengah curug, yang tentu sangat dalam sehingga saya hampir tenggelam. Saya panik bukan main, berkecipak sekuat tenaga, berusaha melambai minta bantuan. Tapi para guru cuma menonton dari atas batu sambil ngopi. Mungkin mereka kira saya cuma bercanda. Yang bikin horor, saya merasa ada tangan bersisik yang menarik kaki saya ke dalam air, hingga saya merasa terombang-ambing naik turun di tengah air keruh. Saat saya hampir tenggelam, untunglah Dimas menyadari keadaan saya dan bergegas menarik saya ke tepian.
Entah saya harus marah atau berterima kasih padanya. Marah karena dipaksa berenang dan ditinggalkan, berterima kasih karena sudah ditolong. Saya syok berat saat itu. Dan beberapa hari setelahnya, saya terus saja bermimpi buruk. Sejak saat itu, saya jadi agak takut bermain di air. Saya ingat pesan ibu saya, bahwa setiap kali hendak pulang dari tempat suwung atau angker atau sungai, kita harus memanggil nama diri sendiri supaya lembut atau roh halus kita ikut pulang dan tidak tertinggal di sana. Kisah ke-6. Di dekat SD saya terdapat rumah besar yang digosipkan warga sebagai rumah pesugihan. Katanya pemilik rumah itu tukang nyupang, mencari uang dengan cara gaib dan sesat. Saya sendiri menyebut rumah itu rumah cabai raksasa, karena ada kentongan berbentuk cabai di lantai atas rumah tersebut. Entah benar atau tidaknya rumor tersebut, yang jelas suatu hari ada sepupu saya yang makan nasi berkat dari hajatan di rumah tersebut. Malamnya, sepupu saya langsung kejang-kejang, kesurupan, dan makhluk yang merasuknya bilang bahwa nyawanya akan disandra untuk dijadikan tumbal. Karena tak melihat langsung, saya tak ingat bagaimana persisnya, tapi kejadian itu sangat dramatis dan alot, sampai-sampai ayah dan salah seorang aki saya dipanggil malam-malam untuk membantu proses ruqyah. Alhamdulillah, negosiasi berjalan lancar dan makhluk itu pun berhasil diusir jauh-jauh tanpa syarat. Kisah ke-7. Ketika saya kelas 4 SD, saya dan dua teman saya, Dimas dan Jojo, sering bertualang ke tempat-tempat terpencil di kampung kami. Mandi di balong, memunguti buah salam, memetik jambu mete, main ke ladang tebu, hingga belusukan ke kebun orang yang tak terawat. Karena suatu hari kami tersesat dan tak bisa menemukan jalan setapak. Kebingungan dan hampir putus asa, kami menemukan sebuah gubuk misterius di tengah hutan. Rasanya saya sering melihat gubuk itu dalam mimpi, yang penghuninya seorang nenek renta dengan arit di tangannya. Namun ketika diperiksa, gubuk itu kosong. Entah bangunan sederhana tak terawat ini diperuntukkan untuk apa, dipakai oleh siapa. Karena suasananya mencekam, kami pun bergegas meninggalkan tempat itu. Untunglah, tak lama kemudian kami bertemu seorang pemuda yang hendak berkebun. Pemuda yang merupakan kakak kelas kami itu pun menunjukkan jalan setapak ke jalan raya. Kisah ke-8. Di sebelah barat rumah saya terdapat kebun yang cukup luas. Di sana ada jalan kecil bercabang yang kondisinya cukup sunyi dan gelap di malam hari. Suatu malam ada remaja yang lari ketakutan sepulang dari mengaji di rumah saya. Katanya saat melintas jalan itu, dia dihadang sosok pocong yang terbang di atas pohon. Baru tahu saya kalau ternyata pocong asli itu terbang bukan loncat-loncat. Di lain waktu ada juga santri di pesantren saya yang kabur gara-gara ketahuan pacaran. Anak itu lari ke arah kebun, dan saat sembunyi, dia ditegur oleh bapak-bapak misterius yang kakinya tidak menapak tanah. Mana mukanya pucat pula. Sontak anak itu pun lari terbirit-birit ke rumahnya dan tak berani lagi datang ke pesantren. Kisah ke-9. Kejadian kali ini cukup serius, mencekam dan hampir mengancam nyawa keluarga saya. Beberapa peristiwa berikut saling berkaitan, jadi akan saya urut dari peristiwa pertama. Tahun 2002 di rumah saya ada hajatan. Karena tak punya kamera, kami menyewa jasa fotografer untuk mengabadikan momen tersebut. Ketika melihat foto yang sudah jadi, kami sangat terkejut dan merinding. Betapa tidak, di salah satu sudut ruangan tempat diadakan prasmanan, ada sosok putih berkain kafan yang berada di pojokan. Tak mungkin itu tamu, karena penampilannya amat mencolok dan orang-orang di sebelahnya seakan tak menyadari keberadaannya. Kalaupun memang ada yang cosplay, pastilah bakal bikin geger. Para tamu tak akan berselera makan jadinya. Benarkah itu sosok pocong? Beberapa bulan setelah itu, kakak perempuan saya terbangun malam-malam dan melihat sosok yang sama di pojok kamarnya. Aduh, pocong siapa sih tuh? Dari kuburan mana? Ngatin mbak saya sambil cepat-cepat menarik selimut. Katanya dia tak bisa tidur sampai pagi. Tak berani mengintip untuk memastikan si pocong sudah pergi atau belum. Apalagi terdengar suara toke dan cicak bersautan, yang katanya merupakan pertanda kehadiran jin jahat. Oh iya, di rumah saya memang banyak toke berkeliaran, sampai-sampai ada tamu yang mengiranya sebagai iguana. Di tahun yang sama, mbak saya yang lain menemukan sesuatu yang terkubur di halaman samping saat sedang menyapu. Tadinya dikira bungkusan biasa. Ketika ditarik, kami terkejut karena buntalan itu adalah pocong mini berisi gumpalan tanah
dan di dalamnya terdapat foto ayah saya. Usut punya usut, tanah itu berasal dari makam Panguragan di Cirebon yang terkenal ampuh sebagai media santet. Katanya siapapun yang dikirim tanah itu akan langsung meninggal. Kami langsung geram. Siapa orang yang menanam benda ini di sini? Kenapa distega itu menyantet ayah saya? Padahal keluarga kami selalu bersikap baik pada tetangga. Ada dendam apa dia? Saya menyesal karena sempat menertawakan buntelan itu, mengatanya pocong tikus. Syukurlah ayah diberi umur panjang, dan foto itu pun langsung diselipkan ibu ke dalam Al-Quran. Entah ada hubungan atau tidak, semenjak itu ayah mengalami sakit di bagian kaki sehingga sulit beraktivitas. Hanya bisa berbaring. Kian hari penyakit itu semakin parah. Berobat ke dokter sudah, diurut sudah, ruqyah mandiri juga sudah. Namun masih belum ada hasil karena kemungkinan sumber penyakitnya masih ada. Artinya buntelan kain yang ditemukan Mbak saya waktu itu bukan satu-satunya. Demi mencari petunjuk, kami mengunjungi beberapa kenalan novel ilmu kebatinan. Salah satu di antaranya Mang Basir menyodorkan segelas air bening pada saya, lalu menyuruh saya memerhatikan air tersebut. Dia juga bertanya, apakah ada wajah yang saya lihat di situ. Sebelum saya menjawab, Mang Basir menjabarkan siapa pelakunya, tinggal di mana dan sebagainya. Namun hanya sebatas itu yang bisa dilakukannya. Kaki ayah masih saja sakit, sulit digerakkan. Ikhtiar masih terus kami lakukan. Orang miter kedua yang kami temui, seorang nenek tua, rupanya lebih dalam lagi ilmunya. Beliau menjelaskan lebih detail di mana saja letak media santet yang tersisa. Katanya masih ada 2 pocong lagi yang terkubur di sekitar rumah. Dan entah bagaimana caranya, beliau sudah melenyapkan secara gaib. Jujur, saya agak tak percaya di bagian ini. Sebelum pulang, kaki ayah diurutnya sehingga agak mendingan. Syukurlah berkat ikhtiar kami dan doa yang tak putus-putusnya, lambat laun kaki ayah mulai sembuh dan sehat seperti sedia kala. Kisah ke-10. Baru-baru ini keponakan saya yang mondok di pesantren Cirebon bercerita bahwa dia baru dibuka mata batin oleh ustadz di sana. Katanya sejak itu dia jadi sulit tidur dan tak berani ke kamar mandi sendirian. Dia melihat berbagai macam penampakan berseliweran, mulai dari sosok yang mukanya hancur, bayangan hitam besar, hingga sosok berdarah yang mirip korban kecelakaan. Saat liburan di rumahku, dia mengaku melihat pocong tinggi besar di ruang tamu. Padahal saat itu siang hari. Saya pun langsung bergidik mendengarnya, karena 1 bulan sebelumnya saya pernah diganggu saat sholat tahajud di ruangan itu. Tak seperti biasanya, saat sedang sholat, saya tiba-tiba merinding. Seperti ada yang berbisik-bisik di belakang saya. Dan pagi harinya, saya dikejutkan dengan kabar duka dari tetangga sebelah, yang ditemukan meninggal akibat bunuh diri. Jadi apakah sosok itu masih di sana? Kisah ke-11. Saat pulang study tour dari Jogja, pukul 12 malam, saya dan teman-teman beristirahat di masjid SMA selepas turun dari bis. Sebetulnya besok harinya tidak ada libur, tapi melihat kondisi kami yang kelelahan, para guru sepakat memberi kami hari bebas. Saat memeriksa foto-foto hasil jepretan di Candi Prambanan, seorang teman perempuan menjerit histeris karena ada sosok pria tanpa kepala di belakang dia dan temannya. Foto itu sungguh nyata dan realistis. Tak mungkin itu orang lagi cosplay. Apalagi di tahun 2009, masih jarang orang yang jago ngedit foto. Hal ini pun langsung viral dan jadi perbincangan siswa. Saya sempat minta foto itu lewat Bluetooth, tapi sayang sekarang foto itu hilang entah kemana. Kisah ke-12. Saat kuliah, saya sering ke kampus malam-malam buat nebeng hotspot. Biasalah, bukan yang ngajian tugas, saya malah download film-film terbaru. Tempat favorit saya adalah dapur kosong di pojokan sebelah kamar mandi. Alasannya, sinyal kuat dan lebih leluasa. Mbak-mbak yang lewat suka kaget saat melihat saya duduk di pojok yang gelap. Sejak dulu, beberapa spot di kampus Fakultas Biologi terkenal cukup angker. Beberapa hewan awetan yang dipajang di lobi depan pernah terpergok bergerak sendiri oleh penjaga kampus. Entah sungguhan atau cuma karangan mereka, lalu lab taksonomi hewan yang ada di gedung belakang juga tak kalah ngeri. Ada bau-bau tak sedap yang muncul entah dari mana. Dan saat praktikum malam, pernah ada yang melihat Candyman, alias hantu bungkus di pintu pojok yang selalu terkunci. Saya pernah pulang larut malam lewat belakang gedung J Fakultas Pertanian bersama 2 orang teman. Dari sana kami harus melewati jalan setapak kecil di pinggir selokan yang berbatasan dengan sawah.
Saya beberapa kali melihat Miss Serpo nemplok di tembok lantai 2 gedung Faperta. Juga pernah melihat Miss Kay melayang dari arah sawah. Lucunya bukannya takut, teman saya si Pugu malah sempat-sempatnya bercanda. Lihat tuh, ada mbak-mbak model iklan Teh Joyce. Atau, tuh ada anak main bola di sawah, bolanya pakai kepalanya, WKWK. Entahlah, saat itu kami tergabung di Rohis dan sering melakukan praktik ruqyah. Jadi melihat sosok-sosok itu rasanya biasa saja. Saya juga pernah jalan sendirian malam-malam lewat samping fakultas bahasa yang gelap dan banyak pohon jati. Pernah juga sendirian lewat gang pocong yang terkenal angker. Tapi untungnya tak ada gangguan. Yang paling gokil, saya pernah melihat hal ganjil di gedung lab riset yang posisinya paling belakang dan berbatasan dengan sawah. Suatu malam, tampak jendela lantai atas gedung itu bersinar soal ada aktivitas di dalamnya. Padahal pas saya periksa gedungnya, dikunci, dan tak ada kendaraan yang parkir. Tampak cahaya berpendar mirip cahaya lilin bergoyang, dan ada bayangan beberapa orang sedang menari. Yang di pikiran saya adalah, jangan-jangan itu ritual pemuja setan. Setahu saya, gedung itu jarang dipakai. Bahkan, kami anak biologi tidak diizinkan masuk ke sana.